Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih membahas tentang dahsyatnya istighfar. Bacaan istighfar yang benar dan sesuai dengan syariat Islam itu apa sih, Ustadz? Terima kasih. Jadi yang baku bukan bacaan istighfar yang benar. Jadi yang baku itu bagaimana hati kita itu beristighfar. Dia cuman kita mengucapkan saja, Iya. Ustadz ya. Ya, tapi ini kan karena ini menyangkut teologi, menyangkut ketuhanan, kita ya harus tepat. Ini. Ya memang jenis-jenis bacaan istighfar itu bermacam-macam. Lah yang benar kayak ya selama orang itu masih memohon ampun dari kesalahan-kesalahannya, baik yang ia sengaja maupun tidak sengaja, baik yang ia tahu maupun yang ia tidak tahu, itu semua benar. Baik contoh, astagfirullah, 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 iya betul. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, itu juga betul. Ada tambahan, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Dan masih banyak lagi yang lain. Ada juga yang namanya sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bi dzambi waghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu juga benar, hadisnya juga ada. Seperti contoh yang disampaikan oleh Abu Nuwas kalau di sananya, tapi sering dikenal dengan nama Abu Nawas. Nah, pada syair beliau ilahilas tulil firdosi ahla wala aqwa ala nari fahab li taubatan maghfir dunubi fa innaka ghafirul dzambi azim. Itu syair yang digubah oleh Abu Nawas. Itu sangat populer juga. Itu juga intinya permohonan maaf untuk diterima tobatnya. Sehingga kita dengan syairnya Abu Nawas itu akan menyatakan kalau dia paham arti itu luar biasa. Contoh, Rupi Zaid kula jaumin wa umrinaki, setiap hari dosaku tambah, tapi setiap hari umurku berkurang, sehingga dunubi mislu ada dirimau, dosaku itu bagikan pasir di tepi, di pesisir. Ada dirimau. Maka fahabli taubatan jadal jalan, terimalah taubatku. Sehingga di akhirnya ilahi abduka ati astaka birron bidzunubi wa qata'aka. Ya Allah, hambamu bersimpuh di hadapan, mengakui dosa-dosa yang telah aku perbuat. Fa'in tadr wa memparju silaka. Seandainya engkau tolak ya Allah, pada siapakah aku harus meminta ampun? Maaf, itu tadi saya loncat-loncat. Nanti tidak turut dari ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa alam al-jahimi fahabli taubatan gafir dunubi fa innaka ghafirul dzambil azim. Enggak urut. Tapi ini ya karena saya sedikit tahu bahasa Arab. Saya pernah
ta'allum lughatal Arabiyyah. Saya pernah belajar bahasa Arab. Dan hal-hal yang semacam itu kan menjadi syair yang harus dihafal. Panjang ya Ustadz ya? Ya cukup lumayan lah. Jadi ada syair-syair jahili dulu juga banyak yang harus kita hafal. Nah ini syair-syair Islam. Di antara karya daripada Abi Nafis. Itu juga kalau kita resapi, kita memohon ampun, ya sama saja. Apa harus hadis? Hadis lebih bagus, lebih valid. Tapi apa itu salah? Enggak. Nah, kadang orang-orang kan kalau nggak hadis nggak mau, nggak Quran nggak mau. Nah ya monggo. Tapi yang penting jangan menyalahkan yang memohon ampun tidak pakai hadis. Contohnya, saya datang memohon ampun, ampunilah dosaku ya Allah. Saya ini telah melakukan gini, saya menyesal sekali ya Allah. Apa itu Allah nggak tahu? Insya Allah tahu. Jadi bagi aliran yang harus meyakini dengan doktrinnya harus hadis, ya dia akan menyalahkan. Nah, kalau saya insya Allah bukan doktrin normatif tekstual, tapi saya sudah cara berpikir empirik, historik, kontekstual menuju filosofis. Ini di tingkat berpikir saya sudah begitu. Jadi kalau mungkin di pesantren mereka itu kalau fikihnya sudah mengenal Fathul Wahab, itu kalau tasawufnya sudah mengenal Al-Hikam. Sehingga cara berpikir sudah begitu. Iya Ustadz, Masya Allah luar biasa. Nah tadi Nadel sudah bertanya, kapan waktu yang tepat sebenarnya Ustadz untuk kita beristighfar sambil kita mendekatkan diri dengan Allah? Apakah hanya pada saat selepas sholat saja Ustadz? Dan apakah ini pada saat ini harus harus panjang, harus dengan zikir yang panjang dan sebagainya? Monggo Ustadz. Terima kasih Mbak Nada. Jadi sekali lagi saya ulang, istighfar itu adalah permohonan maaf, mohon ampun. Maka untuk beristighfar itu adalah melakukan permohonan ampun. Nah kalau hanya membaca istighfar itu membaca tulisan yang isinya adalah permohonan. Tapi kalau mohon ampun, permohonan bukan membaca, itu adalah menghadirkan Allah di dalam hati kita. Kalau bahasa menterengnya ada komunikasi ilahiyah. Nah komunikasi ilahiyah ini ka'anak kata rohu, seolah-olah engkau melihatnya. Ini sudah sampai tataran ihsan. Hati kita tuh sudah ihsan, ka'anak kata rohu. Jadi merasa bersama Allah, seolah-olah engkau melihatnya, seolah-olah tidak mungkin kita bisa melihat Allah. Maka dikatakan dalam hadisnya, fa'ilam takun tarau, lamun kue ora iso melihat, karena mesti tidak bisa melihat. Yakinlah fa'innahu ya'lam, sesungguhnya Allah melihat kamu. Maka di sini walaupun kita ini tidak melihat Allah, tapi karena kita merasa dilihat Allah, mungkin kalau bahasa sekarang itu sebagai merasionalkan keyakinan maksud saya, itu seolah-olah kita itu ada CCTV-nya, terpantau oleh Allah. Sehingga yang kita lakukan tidak akan pernah lepas daripada sepengetahuan Allah. Nah disinilah kita dalam melakukan ini sudah kalau dulu pernah saya sampaikan, manunggalin kamu yang kira-kira Allah nggak suka, nggak kita lakukan, aku yakin bahwa Allah nggak suka.
Nah kalau kita itu sudah tidak disukai Allah, mau bagaimana? Mau bertempat di mana? Wong ini dunia ini milik Allah. Ya. Nah, inilah maka Istighfar. itu bukan Bacaan. membaca istighfar. Kapan waktunya? Setiap saat. Hai sunakunta, dimanapun Anda berada. Kenapa? Merasa bahwa kita ini ingin bersih. Seperti dalam hadis yang dibaca oleh Mbak Mada, orang yang bersih akan dicintai oleh Allah. Orang yang merasa kotor dan mau melakukan diri untuk mohon maaf, memperbaiki kesalahannya, itu akan dicintai oleh Allah daripada orang yang merasa bersih. Jadi kalau orang bersih tidak akan pernah mengatakan dirinya bersih. Ya. Itu kalau tidak salah kata Hoyani. Tapi justru orang yang merasa kotor inilah maka dia minta maaf, maka dia beristighfar. Yuk kapan? Ya setiap saat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertobat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.